Halo, Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di Kegiatan Tutorial Online kita kali ini di minggu pertama ya. Nah, untuk sesi pertama ini topik yang kita bahas adalah seputar pemahaman mengenai konsep dasar sistem dan juga informasi, termasuk konsep dasar gabungan keduanya, yaitu konsep dasar sistem informasi. Nah, sebagai sumber belajar utama teman-teman mengacu pada panduan yang ada di modul 1 dan modul 2 buku BMP atau yang ada di RBV UT yang telah disediakan. Nah, teman-teman juga bisa membaca materi pengayaan yang ada di aplikasi e-learning UT yang telah tersedia ya, terutama di kolom materi inisiasi di menu sesi pertama ini ya. Saya juga sarankan teman-teman untuk bisa memperkaya literasi, untuk mengeksplor informasi lebih banyak lagi melalui materi bacaan teman-teman ya, dari sumber referensi lainnya yang terkait, yang relevan dengan topik kali ini ya, agar teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi terkait konsep dasar sistem dan informasi ini. Baiklah, melalui video ini akan saya paparkan beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dari teman-teman setelah mengikuti tutorial materi ini ya. Yang pertama, Anda harus pahami dulu konsep dasar sistem secara menyeluruh ya, sehingga teman-teman bisa mempunyai kompetensi untuk menjelaskan mulai dari pengertian sistem itu sendiri ya, yang bisa dilihat dari pendekatan prosedur atau melalui pendekatan komponen. Nah, saya akan berikan contoh secara langsung ya untuk lebih mudah dipahami. Kita mulai dari pengertian sistem berdasarkan pendekatan prosedur dulu ya. Ini ada pada sistem akuntansi misalkan ya. Nah, sistem akuntansi di sini diartikan sebagai kumpulan prosedur-prosedur yang terdiri dari prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, dan juga buku besar ya. Nah, sedangkan definisi sistem berdasarkan pendekatan komponen ini diartikan sebagai pengertian sistem secara fisik juga gitu ya, sama ya, pengertian sistem secara komponen atau secara fisik itu sama. Contohnya bisa kita temukan pada sistem komputer. Nah, sistem di sini dimaksudkan dalam pendekatan komponen adalah sistem yang memiliki sekumpulan komponen hardware dan software ya, seperti itu ya. Dari kedua pendekatan pengertian sistem ini, kita bisa simpulkan pengertian sistem secara sederhana, secara umum, yang bisa diartikan sistem itu sebagai sekumpulan atau seperangkat komponen atau elemen atau variabel atau objek yang bisa berupa manusia atau suatu kejadian, suatu tempat, suatu benda, ataupun sumber daya lainnya, termasuk juga prosedur yang terorganisir, yang antar mereka bisa saling berinteraksi, termasuk dengan interaksi dengan lingkungannya, dan masing-masing beroperasi melakukan fungsinya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kompetensi kedua yang diharapkan teman-teman juga bisa memahami apa saja yang tergolong ke dalam karakteristik sistem atau sifat-sifat tertentu dari sistem ya, bisa berupa komponen atau subsistem ya. Ini misalkan sistem yang ada pada sistem akuntansi ya. Sistem akuntansi itu punya yang namanya subsistem penjualan, pembelian, subsistem akuntansi penggajian atau akuntansi biaya gitu ya. Nah, karakteristik sistem lainnya adalah seperti lingkungan luar sistem ya, termasuk juga ada istilah kita kenal dengan boundary ya, batasan antara subsistem atau batasan antara sistem dengan lingkungan luarnya gitu ya. Terus ada lagi kita kenal istilah interface ya, penghubung antar subsistem. Di karakteristik sistem ini kita kenal istilahnya dengan input, proses, output, termasuk juga tujuan atau sasaran. Kompetensi berikutnya teman-teman diharapkan mampu membedakan sistem itu berdasarkan klasifikasinya ya. Misalkan klasifikasi antara sistem abstrak dengan sistem fisik ya. Sistem abstrak ini semacam sistem teologi ya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya gitu ya, jadi tidak tampak secara fisik. Berikutnya juga antara sistem alamiah dengan buatan manusia ya. Sistem alamiah ini terbentuk atau terjadi karena melalui proses alami gitu atau ciptaan Tuhan ya. Contohnya sistem perputaran bumi gitu ya. Nah, berikutnya ada lagi klasifikasi sistem
antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini sistem yang tidak ada pengaruhnya dengan lingkungan luar. Nah, setelah ini akan Anda pahami juga nantinya terkait pengendalian sistem ya, yang meliputi pengendalian umpan balik atau feedback control system, pengendalian umpan maju, feed forward control system, dan yang ketiga pengendalian pencegahan atau preventive control system ya. Nah, untuk pengendalian feedback dengan feed forward ini hampir selalu dipakai bersama ya, karena tidak ada jaminan bahwa semua gangguan itu baik di variabel input, proses, dan output itu bisa diukur. Nah, bedanya di sistem pengendalian feedback ini bertugas untuk mengontrol keluaran sistem gitu ya, atau memastikan nilai output sistem ini sesuai standar tertentu yang diharapkan gitu ya. Nah, jika terjadi error, gap, perbedaan ataupun penyimpangan ya, maka diharapkan corrective action bisa dilakukan segera untuk perbaikan input sistem selanjutnya gitu ya. Pengendalian umpan maju ini dipakai lebih kepada pengontrolan prosesnya gitu ya, atau bertugas untuk mengantisipasi gangguan sebelum berpengaruh ke variabel prosesnya gitu ya. Atau dengan kata lain, kendali umpan maju ini digunakan yang berusaha untuk mengidentify atau mencegah penyimpangan itu sebelum terjadi gitu ya. Jadi bisa dikatakan satu-satunya yang menjadi keunggulan dari kendali umpan maju ini adalah untuk kestabilan sistem. Nah, setelah teman-teman memahami konsep dasar sistem itu secara komprehensif, barulah diharapkan teman-teman memiliki kompetensi utama yang kedua, yaitu pemahaman terkait konsep dasar informasi. Nah, di topik ini nanti teman-teman bisa memahami perbedaan antara data dengan informasi, ya, termasuk juga bagaimana siklus pengolahan data itu berproses dengan menggunakan metode atau model tertentu hingga menghasilkan informasi yang berguna, bermanfaat bagi pemakainya dalam mengambil keputusan untuk suatu tindakan yang bisa memperoleh sejumlah data kembali ya, begitu seterusnya sehingga menghasilkan atau membentuk suatu siklus informasi ya. Sebagai contoh sederhananya bisa saya berikan seperti didapatkannya data temperatur dalam suatu ruangan dengan satuan derajat Fahrenheit. Tentunya ini belum tentu bisa langsung dipahami atau kurang dipahami oleh orang-orang yang sudah terbiasa dengan satuan derajat Celcius gitu ya. Maka untuk itu perlu kembali diolah data tersebut melalui suatu model tertentu, dalam hal ini adalah model matematika, untuk bisa mengkonversi data derajat Fahrenheit tadi menjadi derajat Celcius, begitu ya. Perlu diketahui, data diolah saja tidak cukup dikatakan sebagai informasi apabila belum bermanfaat atau berguna bagi pemakainya. Nah, agar bisa berguna bagi pemakainya, maka informasi ini perlu didukung dengan 3 pilar. Ya, pilar yang pertama itu adalah informasi itu harus tepat sasaran, ya, atau bermanfaat bagi pemakainya, berguna bagi pemakainya. Ya, karena kita tahu relevansi informasi setiap orang itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan kebutuhan pemakainya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk pilar kedua dalam mendukung informasi agar berguna ini adalah informasi itu harus tepat waktu, ya. Kita menerima informasi itu tidak boleh terlambat, ya, harus tersedia setiap saat diperlukan, ya, karena ini berkaitan berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan gitu ya. Nah, pilar yang terakhir yang ketiga, informasi itu harus tepat nilai atau akurat. Nah, maksudnya begini, setiap informasi yang diterima dari proses pengolahan data itu sebaiknya terkini dan paling faktual ya, karena kita tahu informasi yang diterima kalau tidak memenuhi kedua hal tersebut, maka nilainya bisa dikatakan tidak baik dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ya, karena bisa saja terjadi kemungkinan kesalahan di dalam melakukan tindakan terhadap keputusan tersebut. Nah, setelah teman-teman memahami kedua konsep dasar tadi, yaitu konsep dasar sistem dan juga informasi, maka berikutnya teman-teman diharapkan mencapai kompetensi yang terkait dengan konsep dasar sistem informasi. Ya, inilah akan menjadi dasar dari ilmu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, nah, nanti di sini diharapkan teman-teman bisa memahami
bagaimana perkembangan peran SI itu sendiri beserta komponen-komponennya, di mana akan dikelompokkan tahapannya ke dalam 5 era. Era pertama itu adalah era akuntansi, kemudian diikuti oleh era operasional. Di kedua era ini sama-sama menggunakan aplikasi komputer ya sebagai komponen sistem pengolahan transaksi atau TPS ya. Hanya saja di era akuntansi aplikasi TPS ini digunakan untuk transaksi keuangan. Nah, sedangkan aplikasi TPS di era operasional itu digunakan untuk menangani transaksi bisnis yang non keuangan. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke era informasi. Nah, disinilah kita mengenal sistem informasi manajemen karena berada di fungsi-fungsi organisasi. Seperti misalkan sistem informasi pemasaran, SDM, produksi, finance, ataupun accounting, ya. Nah, setelah itu berikutnya ke era jejaring area lokal, ya. Nah, disinilah istilah Local Area Network atau LAN mulai kita kenal istilahnya, yaitu menghubungkan antar komputer mikro di berbagai fungsi dalam suatu organisasi yang terkoneksi secara internet. Dan terakhir adalah era jejaring global. Nah, di era inilah kita mengenal istilah SI, strategik berbasis internet. Setelah teman-teman mengenal perkembangan peran SI, maka berikutnya teman-teman akan diajak untuk memahami bagaimana peran manajer sistem IP yang dulunya 80% itu orientasinya pada teknologi dan penekanannya pada efisiensi. Nah, berbeda dengan era saat ini yang 80%-nya itu peran sistem IT itu cenderung orientasinya pada manusia dan dipush untuk bisa berkompetisi secara bisnis. Baiklah, segitu dulu penjelasan materi dari saya terkait konsep dasar sistem dan informasi. Sesi berikutnya akan kita bahas lebih lanjut bagaimana ilmu dasar sistem informasi ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan manajemen. Teman-teman, kembali saya ingatkan untuk mengerjakan tes sumatif berupa kuis, dan kalau bisa juga teman-teman aktif dalam memberikan komentar, tanggapan ataupun sanggahan ya yang berkenaan dengan pertanyaan diskusi yang telah disediakan ya. Ini sebagai bentuk evaluasi saya untuk mengukur seberapa kemampuan pemahaman teman-teman setelah mempelajari topik di minggu pertama ini melalui berbagai referensi yang teman-teman gunakan. Oke, karena keikutsertaan Anda secara aktif di dalam diskusi maupun mengerjakan tugas akan menentukan nilai akhir tutor Anda nantinya. Oh ya, satu lagi teman-teman, dalam menanggapi diskusi jangan lupa menyertakan sumber rujukan yang Anda ambil ya, dan sebisa mungkin gunakan susunan kalimat atau kata-kata saudara sendiri yang berbasiskan pada sumber referensi yang Anda jadikan acuan Anda dalam berpendapat ataupun berargumen. So, no plagiarism, oke? Ya, karena akan berpengaruh terhadap nilai diskusi Anda nantinya ya. Sekian dulu dari saya, semangat selalu. Selamat mengikuti mata kuliah ini dan sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.